Jin dan Setan di bawah kekuasaan Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, pada waktu Nabi Sulaiman alaihissalam memusatkan perhatian pada renungannya, terlintas dalam hati beliau kekhawatiran terhadap umat nanti di akhir zaman. Kekhawatiran dari gangguan jin dan kenakalan syaitan yang demikian jahatnya dengan perbuatan yang tidak sopan. Tiba-tiba terdengar suara dari alam gaib, sabda Allah, "Kamu jangan khawatir, sebab nanti akan lahir Nabi penghabisan yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salah seorang anak cucunya, ada yang bernama Abdul Qadir. Ia akan diberi kekuasaan menguasai jin dan syaitan, tidak ada jin dan syaitan yang tidak tunduk kepadanya." Mengampuninya Raja Jin kepada orang yang telah membunuh anaknya. Ulama Baghdad meriwayatkan bahwa di Baghdad ada seorang ulama. Seusai sholat Jumat berangkatlah ia diiringi para santri-santrinya berziarah ke pemakaman. Di tengah perjalanan, ia menemukan seekor ular hitam yang sedang melata. Dipukulnya ular itu dengan tongkat sampai mati. Setelah ular dibunuh, langsung saja alam sekitar daerah itu diliputi kabut kelam dan menjadi gelap. Para santrinya tambah terkejut, karena gurunya mendadak hilang. Mereka berusaha mencari di tiap-tiap tempat, namun tidak ditemukan. Tiba-tiba, gurunya muncul kembali dengan pakaian serba baru. Mereka heran, dan segera menghampiri gurunya, sambil menanyakan kejadian yang dialaminya. Kemudian diceritakannya bahwa asal kejadian itu begini permulaannya. Tadi, waktu cuaca gelap, aku dibawa oleh jin menuju sebuah pulau. Lalu aku dibawa menyelam ke dasar laut menuju suatu daerah kerajaan jin, dan aku dihadapkan kepada sang Raja Jin. Pada waktu aku bertemu, ia sedang berdiri di atas singgasana mahligai kerajaannya. Di hadapannya, membujur sesosok mayat di atas panca persada yang sangat indah bentuknya. Kepala mayat itu pecah, darah mengalir dari tubuhnya. Sejurus kemudian sang Raja Jin bertanya kepada pengawalnya yang membawa aku, "Siapa orang yang kau bawa itu?" Para pengawalnya menjawab, "Inilah orang yang telah membunuh putra tuanku raja." Lalu Raja Jin menatap tajam padaku dengan muka marah. Wajahnya merah padam, dengan geramnya Raja Jin menghardiku. "Mengapa kamu membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu tentang dosanya membunuh, padahal kamu katanya seorang ulama yang mengetahui masalah-masalah hukum?" Dia berkata dengan suara lantang, muka berang menakutkan. Segera aku menjawab menolak tuduhan itu. "Perkara membunuh anakmu aku tolak, apalagi yang namanya membunuh, bertemu muka pun aku belum pernah." Raja Jin menjawab, "Kamu tidak bisa menolak, ini buktinya, para saksinya juga banyak." Lalu dengan tegas tuduhan itu kusanggah. Tidak bisa, semuanya bohong, itu fitnah semata." Para saksi jin mengusulkan supaya raja memeriksa darah yang melekat di ujung tongkatnya. Lalu sang raja bertanya, "Itu darah apa yang ada di tongkatmu?" Aku menjawab, "Darah ini bekas cipratan darah ular yang kubunuh." Raja Jin berkata dengan geramnya, "Kamu manusia yang paling bodoh. Kalau kamu tidak tahu ular itu anakku." Dikala itu, aku bingung, tidak bisa menjawab lagi, sehingga aku pusing, bumi dan langit terasa sempit karena sulit mencari jalan pemecahannya. Raja Jin melirik kepada seorang hakim selaku aparatnya seraya berkata, "Manusia ini sudah mengakui kesalahannya, ia telah membunuh anakku, kamu harus segera memutuskan hukumannya, yaitu ia harus dibunuh." Setelah jatuh keputusan, aku diserahkan kepada seorang algojo. Pada waktu kepalaku akan dipancung, algojo sedang mengayunkan pedangnya ke arah leherku, tiba-tiba muncul seorang laki-laki tampan bercahaya sambil berseru, "Berhenti sekali-kali, jangan kau bunuh orang ini, ia murid Syekh Abdul Qadir," sambil matanya menatap Raja Jin dengan sorotan tajam. Lalu ia berkata, "Coba apa jawabanmu kepada Syekh kalau beliau marah padamu karena membunuh muridnya?" Raja Jin melirik ke arahku sambil berkata, "Karena aku menghormati dan memuliakan Syekh, dosamu yang begitu besar kuampuni, dan kamu bebas dari hukuman."
Tetapi sebelum kau pulang, kamu harus jadi imam sholat untuk menyembahyangkan mayat anakku almarhum dan bacakan istighfar mohon diampuni dosanya. Setelah selesai menyembahyangkan, pada waktu pulang aku diberi hadiah pakaian bagus dan diantarkan ke tempat semula tadi. Berkat karomah Syekh Abdul Qodir, bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan, barang siapa diganggu atau kemasukan jin, supaya dibacakan ke telinga orang itu bacaan Ya Hadirotas Syaikh Kutubul Alamin Muhyiddin Abdul Qodir Al-Jailani. Insya Allah ia akan sembuh. Dan barang siapa merasa takut dari gangguan orang jahat atau musuh, maka ambil segenggam tanah hitam, dan baca nama Syekh Abdul Qodir pada tanah itu lalu sebarkan ke arah yang ditakuti, insya Allah akan terpelihara dari kejahatan. Barang siapa yang mendapat kesusahan hidup, lalu ia bertawasul kepada Syekh Abdul Qodir, Allah akan mengganti kesusahan dengan kesenangan, dan kesulitan dengan kemudahan. Telapak kaki Tuan Mulia Syekh Abdul Qodir, lebih tinggi daripada pundak seluruh para wali-wali Allah. Suatu malam, 50 syaikh terkemuka pada zamannya di Baghdad, berkumpul di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk diantaranya adalah Al-Hafidz Abu Al-Is Abdul Mughith bin Harb, yang menuturkan kisah berikut. Malam itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tengah mendapatkan ilham. Mutiara hikmah berhamburan dari mulutnya. Kami benar-benar merasa tenang dan khusyuk, perasaan yang tak pernah kami alami sebelumnya. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjuk ke arah kakinya dan berkata, "Telapak kakiku lebih tinggi daripada pundak seluruh para wali." Tak lama kemudian, salah seorang muridnya, Syekh Ali bin Al-Hili, merunduk ke kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditempelkannya kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke lehernya, lalu kami semua mengikutinya. Di antara hadirin yang lainnya, yakni Syekh Abu Sa'idi Al-Kailawi berkata sambil memegang kaki Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Kaki ini lebih tinggi daripada seluruh pundak para wali. Kurasakan kebenaran Allah mewujud dalam hatiku, aku melihat semua wali di dunia berdiri di hadapannya, menutup seluruh penglihatanku. Semua wali yang hidup, hadir secara jasmani, semua wali yang sudah meninggal, hadir secara ruhani. Langit dipenuhi malaikat dan makhluk gaib lainnya. Sejumlah malaikat turun dan memberi jubah Rasulullah kepadanya. Lalu kami mendengar suara berkata, 'Hai penguasa zaman dan pembimbing agama, wahai pengamal firman Allah yang Maha Pengasih, wahai pewaris kitab suci, penerus Rasulullah, wahai orang yang diserahkan kepadanya kekuatan langit dan bumi, yang doanya dikabulkan, jika ia meminta hujan, hujan akan turun, wahai yang dicintai dan dimuliakan seluruh makhluk.'" Usai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan ucapannya itu, bukan hanya orang-orang yang ada di hadapan beliau, melainkan semua ulama merasakan bertambahnya ilmu mereka, kebijaksanaan mereka, cahaya ilahi dalam hati mereka, dan tingkatan ruhani mereka. Ketika kejadian ini tersiar luas di seluruh dunia Islam, semua wali, syekh, dan guru bersujud untuk menghormati dan menerima kepemimpinannya seraya serempak sambil berkata, "Kami mendengar dan kami patuh." Orang-orang yang berbuat dosa datang kepada beliau untuk bertaubat dan disucikan kembali. Para bajingan, pencuri dan penjahat datang kepada beliau, lalu menjadi pengikut beliau. Dan beliau menjadi pusat kutub ruhani. Bahkan kumpulan para jin syalih berkumpul pada saat itu. Para jin syalih tersebut keluar dari segala penjuru cakrawala demi menghormati pernyataan beliau tersebut. Mereka mengucapkan selamat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menunjukkan laku taubat melalui tangan beliau. Syekh Al-Makarimi menyatakan, "Pada hari itu, seluruh wali Allah tahu bahwa panji kesultanan wali telah tertancapkan di sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua wali dari timur hingga barat serentak membungkukkan badan mematuhi pernyataan beliau ini dengan berkata, 'Kami dengar, dan kami patuh.'" Said Syekh Khalifatul Akbar berkisah,
Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta, dan aku bertanya kepada beliau tentang pernyataan telapak kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih tinggi dari leher seluruh para wali Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Abdul Qadir Al-Jailani telah mengatakan hal yang sebenarnya, karena dia sang kuthub, dan dia kuberikan tempat di bawah sayapku, dan dalam perlindunganku. Seluruh wali Allah semuanya patuh dan tunduk, kecuali satu orang Persia yang membangkang. Syaikh Persia, karena kesombongannya, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syaikh Persia ini dikenal sangat tekun beribadah. Ia mendirikan sholat lebih banyak dari siapapun dan terus-terusan berpuasa. Ia sering beribadah haji ke Makkah. Ia sangat mendambakan ridho Allah. Selama 50 tahun, ia mengasingkan diri bersama 400 orang muridnya yang dilatih siang dan malam untuk menyempurnakan diri. Ia banyak memiliki ilmu dan karomah. Ketika ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai kepadanya yang mengatakan, telapak kakiku lebih tinggi daripada pundak seluruh para wali Allah. Ia tengah menunaikan ibadah haji bersama murid-muridnya di kota suci Makkah. Entah meremehkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau mengagungkan dirinya sendiri, ia menolak menghormati dan memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malam harinya, ia bermimpi meninggalkan Makkah menuju Bizantium, dan di sana, ia menyembah berhala. Karena sedih mendapatkan mimpi itu, ia kumpulkan semua murid-muridnya, dan mengatakan ia harus pergi ke Bizantium, untuk menyingkap makna mimpinya. Mereka mengikutinya dengan setia. Ketika memasuki kota itu, ia melihat seorang gadis cantik berdiri di balkon. Rambut gadis itu hitam sepekat malam, matanya, laksana dua purnama, dengan alis mata tebal, melengkung bagaikan bulan sabit kembar, parasnya, memikat para pecinta, bibirnya, merah delima tampak basah dan lembut. Melihat gadis itu, hati ia terbakar birahi. Lekat-lekat ia menatapnya, hasratnya membara meruapi rongga dadanya. Karena cintanya kepada gadis itu, agama dan iman tersingkir dari hatinya. Kecantikan gadis itu benar-benar menjadi pemuas nafsu iblis. Ia berdiri di depan pintu gadis kafir itu dengan mulut terbuka, seraya menatap lekat-lekat ke arah balkon, berharap dapat melihatnya lagi. Pikirannya terkoyak. Puasa yang dilakoni bertahun-tahun, dan menguruskan badannya tak dapat membandingkan derita yang dialami kini, begitu pikirnya. Ia kerahkan segenap pengetahuan dan akalnya, untuk memahami keadaan ini, namun semua pengetahuan telah sirna meninggalkan dirinya. Dengan rasa takut segan, murid-muridnya memohon kepadanya untuk pergi bertaubat dan berdoa. Ia menjawab bahwa sekira ia harus bertaubat, ia akan bertaubat dari kebodohan, telah menyisihkan dunia dan kesenangan hanya karena agama. Jika diharuskan berdoa, ia akan memohon kepada gadis itu daripada kepada Allah. Ketika diperingatkan akan azab Allah dan neraka, ia bilang bahwa perpisahan dengan gadis yang dicintainya dan api cinta dalam hatinya dapat memadamkan 7 neraka. Mereka berusaha keras membujuk ia. Namun, melihat upaya mereka sia-sia, mereka pun meninggalkannya. Syekh itu diam sebulan suntuk di depan pintu pelacur kafir itu. Debu menjadi kasurnya, dan anak tangga sebagai bantalnya. Ia tidur di jalanan bersama anjing-anjing kudisan. Akhirnya, si cantik kafir itu membukakan pintu dan berkata, "Hai orang tua yang mengaku syekh muslim, kau telah dimabuk kemusyrikan yang membuatmu melakukan kebodohan ini di jalan kafir." Ia berkata, "Akan kuserahkan bukan hanya agamaku, melainkan juga jiwaku asal aku dapat menyentuh bibirmu. Sungguh memalukan, kau orang tua budak nafsu. Betapa beraninya kau menciumku sementara kau sudah nyaris masuk liang kubur. Pergilah. Tak sudi aku menyentuhmu." Tanpa memperdulikan caci maki gadis itu, ia tetap berdiam di depan pintu. Lalu, gadis itu turun lagi dan berkata kepadanya, "Jika kau sungguh-sungguh mencintaiku, kau harus keluar dari Islam, membakar Al-Quran, menyembah berhala dan minum arak."
Ia berkata, "Aku tak dapat sepenuhnya meninggalkan Islam dan membakar Al-Quran, tetapi aku bersedia minum arak demi kecantikanmu. Kalau begitu, mari minum bersamaku, pasti kau akan mau melakukan permintaanku yang lainnya." Ketika gadis itu menuangkan arak, hati dan pikirannya menyala-nyala. Ia mencoba mengingat Al-Quran yang pernah dihafalnya, kitab-kitab yang pernah dibaca, namun tak ada sedikit pun yang diingatnya. Dalam keadaan mabuk ia berusaha menyentuh gadis itu. Namun gadis itu menampiknya. "Tidak, kecuali jika kau menjadi orang kafir sepertiku dan membakar kitab sucimu." Ia turuti permintaan pelacur itu. Dilemparkannya Al-Quran dan jubah sufinya ke dalam api, lalu ia menyembah berhala. Sekali lagi, ia berupaya menyentuh gadis itu. Namun sekali lagi gadis itu menolaknya. "Sungguh kau tua bangka, budak nafsu yang tak tahu diri. Kau sama sekali tak punya harta, bukan pula orang yang tenar. Bagaimana mungkin gadis sepertiku mau melayani pengemis jorok sepertimu? Aku butuh emas, perak dan sutra. Karena kau tak punya apa-apanya saja kau dari hadapanku." Waktu terus berlalu, ia masih saja berdiri di depan pintu rumah gadis itu. Akhirnya, suatu hari, gadis itu menyerahkan dirinya sambil berkata, "Bayarlah aku, hai orang tua yang malang, dengan menjadi penggembala babi-babiku selama 1 tahun." Tanpa daya, ia pun menjadi penggembala babi. Wanita kafir yang meregup manisnya iman di akhir hayatnya. Berita sedih mengenai seorang syaikh yang tidak menghormati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tersebar luas. Murid-muridnya yang meninggalkan dirinya telah tiba di Baghdad. Mereka berusaha menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Usai menceritakan keadaan guru mereka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika seseorang tidak tunduk dan menjadi seekor kambing bagi seorang penggembala, ia akan menjadi penggembala sekumpulan babi. Ketahuilah, setiap orang memiliki 1000 babi, yakni 1000 berhala di hatinya, yang hanya dapat diusir dengan ketundukan dan pertaubatan." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memarahi mereka, karena meninggalkan guru mereka. Kemudian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdoa bagi orang tua yang sesat itu, dan meminta para muridnya, untuk kembali ke Bizantium dan memberitahu guru mereka bahwa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memintanya untuk kembali. Murid-muridnya langsung pergi ke Bizantium. Sepanjang jalan, mereka selalu berdoa bagi guru mereka. Mereka berpuasa, dan berdoa memohon kepada Allah untuk memberikan pahala mereka untuk guru mereka. Mereka bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta syafaatnya. Anak panah doa itu melesat mencapai sasaran. Ketika bertemu dengan orang tua itu, mereka melihatnya bercahaya di tengah kumpulan babi. Dan ketika diberitahukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memintanya menghadap, segera ia campakkan pakaian kekafiran. Air mata penyesalan mengalir deras, dan ia angkat tangan ke langit untuk bersyukur. Seketika itu juga semua yang telah dilupakannya, Al-Quran dan rahasia ilahi, kembali kepadanya. Kini ia terbebas dari kehinaan dan kebodohan. Setelah itu ia mandi berwudu dan berangkat ke Baghdad. Ketika peristiwa itu berlangsung, gadis kafir itu bermimpi melihat cahaya turun kepadanya, dan mendengar suara berkata, "Ikutilah syaihmu. Anut agamanya, jadilah debu di kakinya. Kau yang pernah kotor, jadilah sesuci dia. Kau yang telah menariknya ke jalanmu, kini masuklah ke jalannya." Ketika bangkit dari tidur, ia rasakan perubahan pada dirinya, ia berlari menyusul Syekh dan murid-muridnya. Tanpa makan dan minum, melewati lembah dan pegunungan. Akhirnya, di tengah-tengah padang Sahara, ia jatuh ke tanah, ia berdoa, "Wahai Zat yang telah menciptakan aku, ampuni aku, jangan hukum aku. Aku telah menantang agama dan jalanmu. Namun kulakukan itu karena kebodohanku, sebagaimana syaikhu melakukannya karena kesombongan. Kau telah mengampuninya. Kini ampunilah aku. Aku tunduk dan menerima agama yang benar."
Allah memungkinkan Syaikh, yang memang belum terlalu jauh, mendengar ucapannya, sehingga ia dan murid-muridnya segera kembali dan mendapatinya tengah berbaring. Wanita itu berkata, "Kau telah membuatku malu. Ajari aku Islam agar aku dapat bertemu dengan Tuhanku melalui agama ini." Ketika Syaikh menjadi saksi atas keimanannya, dan para muridnya menangis haru, wanita itu hembuskan nafas terakhirnya. Wanita itu, yang tak lebih dari setetes air di samudera khayal, telah berpulang ke samudera sejati. Syaikh itu pun datang ke Baghdad lalu menundukkan lehernya dengan penuh hormat di bawah kaki Tuan Syaikh karena telah berdosa atas kesombongannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke pusara Rasulullah di Madinah Munawwaroh, setibanya di Madinah langsung beliau masuk ke ruang pusara Rasulullah, yaitu ruang yang mulia Hujrah Syarifah. Selama 40 hari beliau berdiri di hadapan pusara Rasulullah. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmatnya, menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna bait di bawah ini. Besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih banyak. Tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan dosaku seringan sayap nyamuk, kecil bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait di bawah ini. Kala jauh dari kekasih, kau utus roh pengganti diri, ulurkan tanganmu kini kasih, kan ku kecup sepuas hati untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati, dan diletakkan pada ubun-ubun kepala Syekh. Syaikh Badiuddin berniat menguji Syaikh Abdul Qadir. Syaikh Badiuddin Half bin Ayas As-Syari As-Syafi'i bercerita, oleh Syaikh Mazhab Syafi'i waktu itu, Syaikh Abu Umar dan Syaikh Utsman As-Sa'adi, aku diperintahkan untuk pergi ke Baghdad dan membawa pulang sebuah salinan kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Sesampainya di Baghdad, aku menemukan penduduk Baghdad selalu menyebut-nyebut Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku berkata dalam hati, jika memang orang ini seperti yang diceritakan orang-orang, dia akan mengetahui apa yang aku hayalkan dalam diriku. Kemudian aku mulai menghayalkan peristiwa yang tidak biasanya terjadi. Aku berkata dalam hati, aku ingin ketika beliau masuk dan aku mengucapkan salam kepadanya beliau tidak menjawab salamku dan membuang muka. Kemudian beliau akan berkata kepada pelayannya, bawa kemari kurma 1 qir'ah dan sayur mayur sebanyak 2 da'anik, 1 da'anik 1/6 dirham. Untuk orang ini, tidak lebih dan tidak kurang, dan ketika kurma tersebut berada di tangannya dia akan memakaikan takyah, semacam topi, sebelum aku memintanya untuk melakukan hal tersebut, kemudian beliau baru menjawab salamku. Setelah itu, aku berangkat mendatangi madrasah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dan mendapati beliau sedang duduk di mihrab. Saat beliau memandangku, terbetik dalam hatiku bahwa beliau mengetahui semua yang ada dalam diriku. Aku pun mengucapkan salam dan beliau tidak membalasnya, malah memalingkan wajahnya dariku, dan berkata kepada pelayannya, bawakan kepadaku kurma sebanyak 1 qir'ah, dan sayur mayur, sebanyak 2 da'anik untuk orang ini, tidak kurang dan tidak lebih. Ketika pelayannya datang membawakan apa yang beliau minta, beliau mengambil takyahku, dan mengisinya dengan kurma dan sayur mayur. Kemudian mengenakannya di kepalaku lalu menjawab salamku. Setelah itu Tuan Syaikh Abdul Qadir berkata, inikah semua yang engkau inginkan wahai Badiuddin? Sejak saat itu aku menimba ilmu dari beliau dan mengambil hadis dari beliau. Syaikh Badiuddin ini merupakan salah seorang alim, saleh dan ahli dalam ilmu hadis. Tinggal di Mesir dan dialah orang yang menyebarkan aliran Thariqah Qadiriyah kepada penduduk Mesir. Rijalul Ghaib yang terbang di udara.
Abu Ghaim Al-Husaini bercerita, di suatu hari di musim panas, aku berada di atap madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau berada di depanku, sedang duduk menghadap kiblat. Kemudian aku melihat seorang pria berpakaian putih dan berserban dengan ekor di antara kedua pundaknya sedang meluncur di udara. Tepat di atas kepala Syekh ia menukik seperti burung elang yang menyambar mangsanya, dan duduk di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir. Setelah mengucapkan salam kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, orang tersebut kembali terbang dan menghilang dari pandangan mata. Aku bangkit, mencium tangan Tuan Syekh dan bertanya tentang orang tersebut. Beliau berkata, dia adalah salah seorang rijal al-ghaib yang berkelana. Syafaat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para ulama dan syekh memuji dan mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani, serta sangat menjaga sopan santun ketika berada di majelisnya. Murid Syekh Abdul Qadir tidak terhitung banyaknya. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Tidak seorang pun di antara mereka yang meninggal dunia kecuali dalam keadaan bertobat, dan 7 generasi dari murid pertamanya masuk surga. Syekh Ali Gardsani meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir berkata, aku bertanya kepada malaikat penjaga neraka, apakah ada muridku di dalam neraka? Tidak seorang pun, jawab sang malaikat. Demi keagungan Allah, hubunganku dengan para muridku bagaikan langit dan bumi. Jika para muridku tidak bagus maka aku bagus. Dan demi keagungan Allah, aku tidak akan mengangkat kakiku dari hadapan Allah di hari kiamat, hingga Dia memasukkan aku dan para muridku ke surga. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menyebut namamu, namun tidak mengambil baiat darimu? Apakah dia termasuk para muridmu? Tanya seseorang kepada beliau. Beliau menjawab, siapapun yang menyebut namaku atau menisbatkan sesuatu kepadaku maka Allah akan mengkategorikannya sebagai muridku walaupun penyebutan dan penisbatan tersebut dilakukan dengan kebencian. Orang muslim yang lewat di depan pintu madrasahku akan diringankan Allah azab hari akhir, demikian yang dikatakan Syekh Abdul Qadir. Kemudian, datanglah seorang pria menghadap beliau dan berkata, Tuanku, tadi malam, aku bertemu dengan ayahku yang sudah meninggal dalam mimpi, dan dia berkata kepadaku, bahwa dia diazab di dalam kuburnya. Dia memintaku untuk menemui Anda dan memintakan doa untuknya. Pernahkah ayahmu lewat di depan pintu madrasahku? Tanya sang syekh. Pernah, jawabnya. Beberapa hari kemudian, pria tersebut kembali menghadap sang syekh dan berkata, Tuanku, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan ayahku. Kali ini dia tertawa, memakai pakaian berwarna hijau, dan berkata kepadaku, azab kuburku telah diangkat, berkat berkah Syekh Abdul Qadir. Karena itu hendaknya engkau selalu mengikutinya. Mendengar penuturan tersebut, Syekh Abdul Qadir berkata, Allah telah memberikan janjinya kepadaku, untuk meringankan azab setiap muslim yang lewat di depan pintu madrasahku. Dalam suatu riwayat, Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar suara teriakan dari dalam sebuah kubur di pekuburan Bab Al-Azaj. Beliau berkata pada si mayit, apakah engkau pernah berbaiat kepadaku? Tidak, jawabnya. Pernahkah engkau hadir dalam majelis pengajianku? Tanya beliau kemudian. Tidak, jawabnya. Apakah kamu pernah menjadi makmumku? Tanya beliau. Tidak, jawabnya. Beliau berkata, orang-orang yang berlebih-lebihan memang pantas mendapatkan kerugian. Setelah itu, beliau menundukkan kepalanya sejenak, lalu, dengan pancaran harisma yang luar biasa, beliau mengangkat kepala seraya berkata, malaikat berkata kepadaku bahwa dia, mayit, melihat wajahmu, Syekh Abdul Qadir, dan berbaik sangka kepadamu dan dengan berkahmu, Allah merahmatinya. Setelah itu beliau tidak lagi mendengar pekikan, siksa kubur, dari kubur tersebut. 313 Wali Allah dari segala penjuru. Suatu saat, Syekh Lulu Al-Armani ketika bertemu dengan Syekh Adho Al-Mashri, beliau memintanya untuk menyebutkan para gurunya.
Syaikh Lulu berkata kepadanya, "Atho, guruku adalah Syaikh Abdul Qadir yang menyatakan. Kedua telapak kakiku ini ada di punggung setiap wali Allah, dan pada saat beliau selesai mengucapkan hal tersebut tercatat 313 wali Allah dari segala penjuru dunia menundukkan kepala mereka. Dan banyak yang bersaksi bahwa pernyataan tersebut diucapkan berdasarkan perintah dari Allah. Beberapa di antara mereka yang bersaksi adalah Syaikh Uday bin Musafir, Syaikh Said Al-Kailawi, Ali bin Al-Hiti, Syaikh Ahmad Ar-Rifai, Abu Qasim Al-Bashri, Syaikh Abu Madian, Hayah Al-Harani dan masih banyak lagi. Beliau juga diberikan otoritas untuk mencabut pangkat kewalian dari seorang wali yang menolak untuk mengakui pernyataan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, aku sendiri melihat, para wali di timur, maupun barat, menundukkan kepala mereka kepada Syaikh Abdul Qadir, kecuali seorang wali di daerah luar Arab yang mengingkari pernyataan Syaikh Abdul Qadir. Wali tersebut dicabut pangkat kewaliannya oleh Allah, pada akhirnya bertaubat dan mohon ampun kepada Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Syaikh Ahmad Ar-Rifai yang dalam sebuah riwayat berteriak seraya berkata, "Ada di atas pundakku. Ada di atas pundakku." Saat beliau ditanya mengenai perkataan itu, beliau berkata, "Saat ini di Baghdad, Syaikh Abdul Qadir sedang berkata, kedua telapak kakiku ada di punggung seluruh para wali Allah." Semua muridku, baik pria maupun wanita, meninggal dalam keadaan bertaubat. Diriwayatkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tastari, pada suatu ketika penduduk Baghdad kehilangan Syaikh Abdul Qadir. Sebuah suara kemudian memerintahkan mereka untuk mencarinya di Sungai Dajlah. Sesampainya di sungai tersebut, mereka melihat sang Syaikh sedang berjalan di atas air, menuju ke arah mereka, dan semua makhluk di sungai tersebut maju menciumi tangan beliau. Saat itu, waktu zuhur telah tiba. Sekonyong-konyong muncullah sebuah sajadah hijau berhias emas dan perak, bertuliskan pada baris pertama, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surat Yunus ayat 62. Dan pada baris kedua, "Assalamualaikum ahlal baiti, innahu hamidum majid." Membentang antara langit dan bumi. Kemudian, datanglah serombongan orang hitam yang dipimpin oleh seorang dengan karisma dan kewibawaan luar biasa. Mereka menangis, namun, diam tidak bergerak bak diikat dengan rantai kudroh. Saat tiba waktunya menunaikan sholat, sang Syaikh menaiki sajadah tersebut, dan orang-orang tadi dan penduduk Baghdad sholat di belakang beliau. Saat beliau bertakbir, para pemikul arsy juga ikut bertakbir. Saat beliau bertasbih, para malaikat di 7 langit juga ikut bertasbih. Saat beliau mengucapkan hamdalah, dari mulutnya keluar sinar hijau yang memenuhi ufuk. Selesai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya, dan kami mendengar beliau berdoa, "Ya Allah, demi kakekku, Muhammad, kekasih dan makhluk pilihanmu, serta kedua orang tuaku, aku memohon kepadamu, agar semua muridku baik pria maupun wanita meninggal dalam keadaan tobat." Saat itu, kami mendengar kepakan para malaikat mengamini beliau. Maka kami segera mengamini beliau. Setelah itu, sebuah suara dari atas berkata, "Bergembiralah, aku telah kabulkan permintaanmu." Para penghulu, para Syaikh Al-Hafidz Abdul Ghani, dan Syaikh Muwafaquddin bin Kadamah, serta Syaikh Abdul Muluk bin Dial, meriwayatkan bahwa Syaikh Abdul Qadir menyatakan, bahwa, orang yang mencintainya akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terukur. Syaikh Abu Hasan Al-Jusaki meriwayatkan, pada suatu ketika Syaikh Ali Al-Hiti, dan Syaikh Baka bin Bathu, sedang berada bersama Syaikh Abdul Qadir, beliau berkata, "Aku memiliki kekuatan yang tidak tertandingi, kuda tercepat di setiap tempat, sultan di setiap tentara yang tidak dapat dibantah, khalifah yang tidak akan turun dari jabatannya." Syaikh Ali Al-Hiti berkata, "Aku dan para pengikutku adalah pelayanmu wahai Syekh Abdul Qadir." Waktu kematian seseorang diketahui oleh Tuan Syaikh.
Pada tahun 560 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir berkata kepada Khidr al-Mausuli, "Khidr, aku pergi ke Mosul, dan mendapati engkau dengan seorang anak laki-laki di punggungmu bernama Muhammad, yang nanti akan belajar Al-Quran kepada seorang buta bernama Ali." Setelah 7 bulan, hafalannya menjadi sempurna, dan saat itu anakmu berumur 7 tahun. Engkau akan hidup 94 tahun, 1 bulan dan 7 hari, dan akan meninggal di Arbal, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian anaknya Abu Abdullah Muhammad bercerita, "Ayahku, Khidr al-Mausuli, tinggal di Mosul hingga aku lahir sebagai anak pertama, pada bulan Safar tahun 561 Hijriah. Kemudian, ayahku mengundang seorang buta yang menghafal Al-Quran dengan baik, untuk mengajariku Al-Quran. Ketika ayahku bertanya tentang nama dan asalnya, orang buta tersebut menyatakan bahwa namanya Ali, dan berasal dari Baghdad. Saat itulah, dia menceritakan pernyataan Syaikh Abdul Qadir. Beliau meninggal di Arbal 9 Safar 625 Hijriah, dalam usia 94 tahun 1 bulan 7 hari. Dan Allah berkenan menjaga kondisi fisiknya sampai beliau meninggal dunia.